Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya di sini Ridwan Alfarhan. Pada video kali ini akan menyampaikan materi tentang sistem koordinat persegi panjang ya. Sistem koordinat persegi panjang. Dua orang Prancis telah berjasa untuk gagasan tentang sistem koordinat. Pierre de Fermat adalah seorang pengacara yang mengembari matematika. Pada tahun 1629, ia menulis sebuah makalah yang pada dasarnya menggunakan koordinat untuk memberikan titik-titik dan kurva-kurva. René Descartes adalah seorang ahli filsafat yang berpikir bahwa matematika dapat membuka kunci rahasia alam semesta. Ia menerbitkan La Géométrie pada tahun 1637. Buku itu sangat terkenal dan walaupun memang menekankan peranan aljabar dalam memecahkan masalah-masalah geometri, orang hanya menjumpai suatu petunjuk tentang koordinat di sana. Berdasarkan siapa yang mempunyai gagasan pertama kali lebih gamblang, Fermat sepantasnya memperoleh pengakuan yang utama. Sejarah dapat merupakan teman yang pelin-pelan. Koordinat dikenal sebagai koordinat kartesius yang dinamakan menurut nama René Descartes. Koordinat kartesius. Dalam bidangmu, gambarkanlah dua garis real, satu mendatar dan lainnya tegak, sedemikian sehingga keduanya berpotongan pada titik nol. Dari dua garis tersebut, dua garis itu dinamakan sumbu-sumbu koordinat. Perpotongannya diberi label O dan disebut titik asal. Menurut perjanjian, garis yang mendatar dinamakan sumbu X dan garis yang tegak dinamakan sumbu Y. Setengah bagian positif dari sumbu X adalah ke kanan dan setengah bagian positif dari sumbu Y adalah ke atas. Sumbu-sumbu koordinat membagi bidang menjadi 4 daerah disebut kuadran-kuadran yang diberi label 1, 2, 3, dan 4 dalam angka Romawi. 1, 2, 3, 4. Dia berkebalikan dengan arah jarum jam. Tiap titik P pada bidang sekarang dapat dinyatakan dengan sepasang bilangan yang dinamakan koordinat-koordinat kartesiusnya. Jika garis-garis mendatar dan tegak yang melalui P masing-masing memotong X dan sumbu Y di A dan B, maka P mempunyai koordinat A, B. Dituliskan dengan A, B. Kita sebut A, B. Suatu pasangan terurut bilangan-bilangan karena akan berbeda jika urutannya dibalik. Bilangan pertama A adalah koordinat untuk X atau absis. Bilangan yang kedua adalah ordinat Y atau ordinat. Ini adalah absis dan ini adalah ordinat. Sebaliknya, ambil sebarang pasangan terurut A, B. Bilangan-bilangan real. Garis tegak melalui A pada sumbu X dan garis mendatar melalui Y pada sumbu Y bertemu di titik P yang koordinat-koordinatnya adalah A, B. Bayangkanlah dengan cara ini. Koordinat-koordinat suatu titik adalah alamat titik itu. Jika Anda telah menemukan sebuah rumah atau sebuah titik, Anda dapat membaca alamatnya. Sebaliknya, jika Anda mengetahui alamat sebuah rumah atau sebuah titik, Anda selalu dapat melokasikannya. Misalkan di sini kita memiliki beberapa contoh titik ya pada gambar ini. 0,4, maka dia akan berada di garis X atau absis 0 dan ordinat 4. 0,4 artinya 0, di garis ini 0 dan di garis Y-nya adalah 4. Begitu hanya dengan ini. X dia adalah negatif 4 atau min 4. Negatif 4,3 berarti negatif 4 untuk absis dan 3 untuk ordinat. Maka posisinya adalah di sini. Kita cari negatif 4, kita tarik ke atas ke 3. Atau kita ambil tarik dari negatif 4 dan dari 3. Begitu dengan pi, 3, 4,1, 6, min 2, 1, min 4, min 5, min 2, min 6,9/2. Ini memetakan X adalah absis dan Y adalah ordinat.
Masuk ke rumus jarak. Dengan menggunakan koordinat, kita dapat memperkenalkan sebuah rumus sederhana untuk jarak antara dua titik pada bidang. Ini didasarkan pada teorema Pythagoras yang mengatakan jika A dan B merupakan ukuran 2 kali suatu segitiga siku-siku dan E merupakan ukuran sisi miringnya, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Sebaliknya, hubungan antara tiga sisi segitiga ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Sekarang pandang dua titik P dan Q sebarang, masing-masing dengan koordinat-koordinat x1, y1, dan x2, y2, bersama dengan R, titik dengan koordinat-koordinat y2, x2, y1, dan P dan Q adalah titik sudut sebuah segitiga siku-siku. Panjang PR dan RQ masing-masing x kuadrat mutlak x kuadrat min x1, maaf x2 min x1, dan y2 min y1. Bila mana teorema Pythagoras diterapkan dan diambil akar kuadrat utama dari kedua ruas, maka diperoleh ungkapan berikut. D sama dengan P, Q. Jarak tak berarah antara P dan Q. Dituliskan dengan notasi seperti ini. Pythagoras D PQ atau jarak PQ, P, Q sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat plus X2 Y2 min Y1 kuadrat. Kurang lebih pemetaannya akan seperti ini. P X1 Y1, Q X2 Y2, dan R X2 Y1. Persamaan lingkaran. Dari rumus jarak ke persamaan suatu lingkaran hanyalah sebuah langkah kecil. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap atau jari-jari. Jarak tetap ini jari-jari ya. Dari suatu titik tetap pusat. Misalnya, pandang lingkaran dengan jari-jari 3 berpusat sebarang pada lingkaran ini. Menurut rumus jarak di min 1,2, andaikan x, y menyatakan titik sebarang pada lingkaran ini, menurut rumus jarak x plus 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 3, persamaan baku sebuah lingkaran adalah x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana r adalah jari-jari. Yang selanjutnya, rumus titik tengah. Ada dua titik P, X1, Y1, dan Q, Y2, X2, Y2, di mana X1 kurang dari sama dengan X2. Maka X1 plus 1 per 2 dikali X2 min X1 sama dengan X1 ditambah 1 per 2 X2 min 1 per 2 X1 sama dengan 1 per 2 X1 plus 1 per 2 X2 sama dengan 1 X1 plus X2 per 2 karena penyebutnya sama. Ini berarti bahwa titik X1 plus X2 per 2 berada di tengah-tengah antara X1 dan X2 pada sumbu X. Dengan demikian titik tengah M dari potongan garis PQ memiliki apsis X1 plus X2 min 2 per 2 dengan cara yang sama dengan dapat kita buktikan bahwa Y2 Y1 plus Y2 per 2 adalah merupakan koordinat dari M. Maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Titik tengah dari potongan garis PQ dengan P X1 Y1 dan Q X2 Y2 adalah X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2, 2. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.